Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Para hadirin sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita dari tidur kita, dan kemudian kita awali pagi hari kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan untuk kita, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, burika li ummati fi bukuriha, diberkahi umatku di waktu paginya. Diberkahi umatku di waktu paginya. Maka tentu saja manakala kita memulai pagi kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan semakin mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini insyaallah taala kajian kita adalah seputar pembahasan tentang fikih Ramadan, wabil khusus berkaitan dengan puasa. Ya, karena tentu saja dalam Ramadan ada beberapa fikih yang perlu kita pelajari. Fikih puasa Ramadan, fikih qiyam Ramadan. Nah, ini tentu butuh pembahasan yang cukup panjang. Belum lagi seputar i'tikaf, zakatul fitr, dan lain-lainnya. Nah, ini pembahasannya cukup panjang. Tapi di sini kita akan fokuskan dengan fikih puasanya. Ya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, puasa secara bahasa artinya menahan, al-imsak. Adapun menurut istilah syar'i, maka para ulama mendefinisikan puasa dengan at-ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki anil akli wasyurbi wal jima'i wasailil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi ma'an niyah taqarruban ila Allah ta'ala. Puasa adalah beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari makan, minum, jima, dan semua yang membatalkan puasa, bermula dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, disertai dengan niat. Ini definisi puasa. Saya ulangi, puasa adalah beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari makan, minum, jima, hubungan badan, dan semua yang membatalkan puasa. Semua yang membatalkan puasa. Bermula dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat. Itu yang namanya puasa. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah,
Dalam definisi puasa ini kita bisa melihat beberapa perkara. Yang pertama, yang namanya puasa adalah beribadah kepada Allah. Harus ada kata ta'abbud lillah ini. Sebab ada orang yang berpuasa, tidak makan, tidak minum, bukan karena beribadah kepada Allah, mungkin karena mogok makan. Ada istilahnya orang mogok makan. Mungkin karena ingin melakukan tuntutan-tuntutan, mogok makan dia. Anak mogok makan supaya orang tuanya membelikan sesuatu misalnya, tidak mau dia makan. Puasa juga itu, tapi bukan beribadah kepada Allah. Ada orang yang disuruh puasa, tidak boleh makan dulu karena mau melakukan operasi. Biasanya dokter menyarankan jangan dulu makan, puasa dulu. Puasa dia, tapi bukan karena beribadah. Nah, di bulan Ramadan kita berpuasa dengan niatan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang namanya puasa itu menahan diri dari penahanan yang khusus. Tidak semua ditahan, tapi semua yang bisa membatalkan puasa. Contohnya makan, minum, melakukan hubungan badan suami istri yang halal. Nah, ini yang membatalkan puasa. Dan itu kalau dilakukan ta'ammudan, dengan sengaja. Artinya kalau kita lakukan itu tidak sengaja, lupa, ya, maka dimaafkan. Makan minum di siang hari Ramadan, lupa dia, sudah makan habis 2 piring baru ingat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqa." Barang siapa yang lupa dalam keadaan dia sudah makan, sudah minum padahal puasa, kata Nabi, silahkan teruskan puasanya karena dia diberi makan dan minum sama Allah. Dalam sebagian riwayat dia dikatakan fahiya sadaqatun minallah. Itu adalah sedekah dari Allah kepada dirinya. Jadi kalau memang karena lupa, ya dimaafkan. Begitu pula kalau misalnya dia melakukan hubungan suami istri karena lupa, dimaafkan. Ya walaupun mungkin sulit juga tergambar ya, lupa melakukan hubungan suami istri. Nah, ya mungkin kalau salah satunya wajar lah, tapi kalau dua-duanya lupa, ya mungkin nggak, susah tergambar. Nah, dan segala yang bisa membatalkan puasa, makanya di sana ada pembatal-pembatal puasa yang lain, akan kita jelaskan insyaallah taala. Iya. Kemudian puasa itu kapan bermulanya, kapan berakhirnya? Bermula dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Fajar di sini yang dimaksud adalah al-fajrus shadiq, fajar yang jelas, yang terang, fajar yang jujur. Karena fajar itu ada 2. Ada fajarul kadzib, fajar dusta, ada al-fajrul shadiq, fajar benar, fajar yang sesungguhnya. Kalau fajar kadzib itu dia muncul seperti ekor serigala, vertikal ke atas. Tapi dia muncul cahaya begitu, kemudian hilang. Nah, makanya disebut fajar kadzib, menipu dia. Orang kira itu fajar, padahal bukan. Nah, pada saat itu muncul, itu belum menunjukkan datangnya waktu fajar yang sesungguhnya. Datangnya waktu fajar yang sesungguhnya, ya, itu ditandai dengan cahaya yang membentang di ufuk sebelah timur, kemudian terus melebar. Nah, itu namanya al-fajr shadiq. Ketika itu muncul, maka disitulah awal mula kita berpuasa. Di saat itu muadzin untuk sholat subuh sudah dianjurkan untuk mengumandangkan azannya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya dalam Quran
sampai jelas bagimu mana benang putih, mana benang hitam. Dulu sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu memahami ayat ini secara zahirnya saja. Nah, dulu kan tidak ada lampu seperti sekarang ini. Jadi sahabat Adi bin Hatim kalau tidur, dia mau sahur, makan untuk puasa, menandai tidak boleh lagi makan, tidak boleh minum, dia akhirnya taruh benang putih dan benang hitam di bawah bantalnya. Nah, jadi dia terus makan sahur. Kalau sudah dia lihatnya jelas, baru dia tidak lagi makan sahur, berdasarkan zahir ayat itu. Padahal maksud ayat minal fajri, maksudnya waktu fajar. Benang putih itu ibaratnya putihnya siang, benang hitam hitamnya malam. Nah, itu maksudnya sebenarnya, yakni datangnya waktu fajar. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan itu terus kita lakukan sampai kapan? Sampai tiba awal malam. Makanya dikatakan tsumma atimmus shiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah itu puasa sampai waktu malam. Nah, awal waktu malam adalah dengan terbenamnya matahari. Lingkarannya, walaupun ketika dia terbenam mungkin cahayanya masih ada, tapi kalau lingkarannya sudah terbenam, itu pertanda sudah waktu malam, awal malam tiba. Maka muadzin sudah mengumandangkan azan untuk sholat maghrib. Disitulah waktu berbuka puasa. Kemudian ma'an niyah, disertai dengan niat. Yang namanya puasa itu harus ada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Amal-amal itu ya tergantung niatnya. Siapa yang tidak berniat di malam hari, man lam yubayyitis siyama minal laili fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Nah, maka di sini kita diwajibkan berniat. Berniat itu setiap malam. Kenapa setiap malam? Karena ibadah puasa itu terputus antara yang satu dengan yang berikutnya. Ya kan? Karena kita puasa itu siang aja, malam tidak puasa kita. Maka puasa hari pertama beda dengan puasa hari kedua. Puasa hari kedua beda dengan puasa hari ketiga, dan seterusnya. Sehingga kita butuh niat untuk puasa pertama, butuh niat untuk puasa kedua, butuh niat untuk puasa ketiga, dan seterusnya sampai selesai. Jelas ini? Dan niat itu letaknya di dalam hati, bukan di lisan. Bukan di lisan. Nah, sehingga kalau seorang sudah berniat, maka sah niatnya. Ada sebagian orang ya tidak puasa gara-gara belum berniat. Maksudnya belum berniat apa? Belum baca nawaitu. Padahal dalam hatinya sudah niat. Besok pagi dia batalkan puasanya. Ditanya, "Loh, kenapa tidak puasa?" "Lupa saya baca niat ya." Nah, ini ada sebagian orang yang terlalu berlebih-lebihan. Niat itu sudah dijadikan, melafatkan niat, talaffuz bin niat, diwajibkan, harus itu. Padahal yang harus itu niat dalam hati. Dan ulama sepakat sebagaimana dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, anna niyah mahalluhal qalbu. Niat itu letaknya di dalam hati, bukan di lisan. Makanya Nabi SAW tidak pernah mengajarkan niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Kata mereka, ini untuk menguatkan niat kita saja. Ya, kita punya kaidah law kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalaulah itu baik, niscaya sudah ada pendahulu kita yang mengajarkan dan membimbingkannya. Ini tidak pernah diajarkan. Imam 4 tidak pernah mengajarkannya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah menyebutkannya. Silahkan dicari di kitab mereka, tidak ada mereka menyebutkan, melafazkan niat seperti itu. Yang ada itu niat di dalam hati. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Iya. Kemudian niat itu di malam hari. Orang boleh berniat puasa dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar. Itu waktu berniat, luas waktunya. Iya. Kalau ada orang makan sahur, nah itu berniat sudah berarti. Karena tidaklah dia makan sahur kecuali apa? Ada niat dalam hati mau puasa. Nah, ini jamaah sekalian. Nah, tapi kalau misalnya kita khawatir nanti telat bangun subuh, niat memang sebelum itu. Niat memang sebelum itu. Kan kita tidak tahu, terkadang kita bisa saja terlambat bangun subuh. Nah, tapi kalau kita sudah niat sebelumnya, walaupun kita tidak makan sahur karena ketiduran, kita masih bisa berpuasa. Beda kalau dia tidak berniat. Iya. Maka Nabi mengatakan fala siyama lahu, tidak ada puasa bagi dirinya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian puasa ini Allah Subhanahu wa taala wajibkan di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan Sya'ban. Jadi ketika Nabi berada di Makkah, belum ada itu kewajiban puasa. 13 tahun masa kenabian Rasulullah di Makkah tidak ada syariat puasa Ramadan. Nanti ketika Nabi hijrah ke Madinah, baru ada syariat puasa turun di tahun kedua Hijriah. Ini setelah hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Dan itu terjadi di bulan Sya'ban. Wajib puasa Ramadan dengan turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang namanya puasa itu ya ada syarat dan ketentuannya. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain ada syarat dan ketentuannya, puasa juga begitu. Nah, apa syarat dan ketentuannya puasa? 1, harus muslim. Orang kafir kalau dia puasa nggak sah puasanya. Kemudian syarat kedua, akil. Orangnya harus berakal, bukan orang gila. Orang gila atau majnun, orang yang kesurupan, tidak sah puasanya. Yang ketiga, baligh. Orangnya sudah balik. Kalau anak kecil belum balik, nggak wajib puasa. Tapi orang tua memerintahkan anaknya untuk puasa sebagai bentuk tamrinan, latihan bagi mereka, terutama ketika mereka sudah berumur mumayyiz, sudah berumur 7 tahun. Perintahkan anak kita untuk berpuasa. Ya, jikalau mereka tidak mampu puasa sampai sehari penuh, ya biasakan dulu puasa ringan baginya. Misalnya puasa setengah hari dulu. Itu bagus sebagai bentuk latihan. Jangan juga orang tua terlalu memaksa anaknya. Nah, maka latihanlah dulu beberapa dia mampu untuk berpuasa. Karena anak itu kalau belum balik memang belum wajib. Kemudian yang keempat, qadirun 'ala shaum. Orang yang berpuasa itu mampu untuk berpuasa. Iya, makanya tidak ada kewajiban bagi orang yang sakit. Tidak ada kewajiban bagi nenek-nenek dan kakek-kakek yang sudah tua renta yang tidak mampu lagi puasa. Tidak ada kewajiban bagi wanita hamil atau menyusui yang berat bagi dia dan dia mengkhawatirkan janinnya atau anak yang disusuinya. Dan nanti akan datang penjelasannya. Maka syarat keempat, qadirun 'ala shaum, dia mampu untuk berpuasa. Syarat kelima, muqimun, dia orang yang mukim, bukan musafir. Kalau musafir ada ketentuannya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Orang yang sakit atau orang yang bersafar maka boleh berbuka puasa
kemudian diganti di waktu yang lain. Dan syarat keenam, adamul mani' anis shaum. Tidak ada penghalang untuk berpuasa. Tidak ada penghalang untuk berpuasa. Apa yang menghalangi puasa? Wanita misalnya datang bulan haid dan nifas. Ini penghalang puasa. Kalau ada, maka dia tidak boleh berpuasa. Bahkan haram bagi dia kalau dia tetap melakukan puasa. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, puasa ini memiliki kedudukan yang sangat agung dalam agama kita. Bahkan dijadikan sebagai salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Dia rukun keempat atau rukun kelima, karena ada memang perbedaan riwayat. Yang masyhur memang ya di kalangan kaum muslimin, rukun puasa itu rukun yang keberapa? Rukun yang keempat kan? Yang kelima baru haji. Tapi dalam riwayat Bukhari dan Muslim justru haji dulu baru puasa. Ya tidak ada masalah lah. Ya intinya puasa itu rukun dari rukun-rukun Islam. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah suatu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Siapa yang mengingkari kewajiban puasa walaupun dia berpuasa, maka orangnya kafir, murtad, keluar dari Islam. Karena dia telah mengingkari suatu yang sudah dimaklumi dalam agama ini ilmunya secara darurat. Tidak boleh diingkari. Kapan diingkari? Orangnya bisa kafir kepada Allah. Orangnya bisa kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya. Kemudian puasa itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Ampunan dan pahala yang besar menanti orang yang berpuasa. Makanya kita bisa baca dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Di situ Allah Subhanahu wa taala sebutkan golongan manusia yang terbaik. Di awalnya Allah katakan innal muslimina wal muslimat. Sesungguhnya orang-orang muslim laki dan perempuan, al mu'minina wal mu'minat, orang-orang beriman laki dan perempuan. Terus Allah Subhanahu wa taala sebutkan beberapa orang, di antaranya juga as-sabirina was-sabirat. Orang-orang yang sabar, laki dan perempuan. Was-shaimina was-shaimat. Dan orang-orang yang berpuasa, laki dan perempuan. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'aziman. Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Pahala yang besar. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga bisa memutuskan syahwat. Puasa bisa memutuskan syahwat-syahwat yang buruk. Nah, terutama bagi anak muda ini yang memang gejolak syahwatnya luar biasa. Nabi SAW berpesan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi, ya ma'syaras syabab, wahai sekalian pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa di antara kamu yang mampu menikah, maka segeralah menikah. Jangan ditunda-tunda lagi. Sebab kenapa? Fa innahu aqaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Siapa yang belum mampu menikah, banyak-banyak puasa. Nah, ini anak-anak muda ini kalau belum mampu menikah, sering-sering puasa. Jangan puasa Ramadan aja, puasa sunnah juga. Ya ini konsekuensinya kalau belum mampu nikah. Kalau sudah nikah, alhamdulillah sudah terjaga. Kalau belum mampu, banyak-banyak puasa memang. Untuk apa? Untuk menahan gejolak syahwat. Kata Nabi apa? Fa inna, karena sesungguhnya ya bisaumi fa innahu lahu wija. Ya, karena sesungguhnya dengan puasa itu bisa menahan dan memutuskan syahwatnya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kemudian orang yang berpuasa itu sudah kita sebutkan mendapatkan ganjaran pahala bighairi hisab, tanpa batas. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu sama seperti orang yang sabar. Bahkan dalam puasa terkumpul 3 macam kesabaran. Apa itu 3 macam kesabaran? Sabar yang pertama apa? Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Yang ketiga, sabar dalam menjauhi apa? Menerima takdir dan ketentuan Allah yang tidak enak. Nah, dalam puasa kita dituntut menjadi orang yang penyabar. Maka luar biasa orang kalau sudah keluar dari bulan Ramadan, sabarnya luar biasa. Karena pahalanya juga tanpa batas. Nah, ada orang bilang, Ustadz, sabar itu kan ada batasnya. Siapa bilang? Ya kalau dia ada batasnya, bukan sabar lagi namanya itu. Ya kan? Bukan sabar lagi. Sabar itu ada batasnya. Yang namanya sabar itu mengekang diri. Ada sebagian orang kan sudah masyhur itu. Sabar itu kan ada batasnya juga, Ustaz. Ya kalau ada batasnya bukan sabar lagi itu. Perhatikan Nabi SAW bersabda, innaha satakunu atharatan. Sesungguhnya nanti akan datang pemimpin-pemimpin yang dia lebih mendahulukan dirinya daripada rakyatnya. Fasbiru, bersabar kalian, kata Nabi. Sampai kapan? Apakah kata Nabi bersabar kalian? Karena sabar itu ada batasnya. Enggak. Fasbiru, bersabarlah kalian hatta talqauni 'alal haud, sampai kalian menemuiku di telaga. Jadi kita sabar sampai kapan? Sampai kapan? Sampai mati menemui Nabi SAW di telaga. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang namanya puasa itu kita perlu perhatikan apanya? Kita perlu melihat, ya, kita lakukan semua itu imanan wahtisaban, karena iman dan mengharap pahala. Ya, jadi betul-betul ikhlas karena Allah. Jangan ada orang puasa pengen diet. Saya mau puasa ini pengen diet. Ya, hitung-hitung ngurangin berat badan lah. Subhanallah. Ya kalau ini niat puasanya, ya, cuman karena ingin diet atau ingin ngurangin berat badan, ya dia dapatkan itu aja. Pahala dia dapatkan. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dengan niatnya. Makanya jangan sampai salah niat kita. Ada sebagian orang sholat yang hitung-hitung olahraga lah, gerak-gerak badan. Sholat, subhanallah. Nah, ini tidak akan dapat niat, tidak akan dapat pahala kecuali sesuai dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya sholat karena pengen olahraga, gerak-gerak badan, puasa karena pengen diet, ingin hitung-hitung kurangin badan, berat badan katanya, ya dapat pahalanya? Tidak dapat. Cuma dapat ya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi orang yang berpuasa itu kata Nabi, di dalam surga inna fil jannati baban. Dalam surga ada satu pintu, yuqalu lahu rayyan. Nama pintunya pintu Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun. Di dalam pintu Rayyan ini akan dimasuki oleh semua orang yang berpuasa. Iya, akan dikatakan nanti aina shaimun, mana itu orang-orang yang berpuasa? Mana itu orang-orang yang berpuasa? Iya. Kalau sudah masuk orang yang terakhir dari mereka, ughliqa, maka pintu Rayyan itu ditutup. Falam yadkhul minhu ahad, tidak ada seorang pun yang masuk selain mereka. Bayangkan di dalam surga ada pintu khusus untuk mereka, Pak. Jadi masuk surga melalui pintu khusus. Ya, nah kan bisa kita pahami. Ini luar biasa ini. Ya di dunia saja misalnya ada undangan, kemudian orang semua masuk dari satu pintu umum.
Ada orang-orang dikhususkan masuk dari pintu VIP, masuk lewat situ. Orang-orang pilihan lagi. Nah, kita bisa tahu kan, oh itu bukan sembarang orang itu, pintunya aja beda, ya kan? Nah, sama nanti di akhirat nanti, orang yang puasa punya pintu khusus untuk masuk surga. Namanya pintu apa? Pintu Ar-Rayyan. Hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Nah, tidak ada yang masuk setelahnya kecuali mereka saja. Kemudian jamaah sekalian, orang yang berpuasa nanti, orang yang kenyang nanti di akhirat. Orang yang terlalu banyak makannya di dunia ini, orang yang sering kelaparan di akhirat. Kata Nabi SAW, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi, atwalun nasi ju'an yaumal qiyamah aktsaruhum syaba'an fid dunya. Orang yang paling panjang laparnya di hari kiamat nanti adalah orang yang paling sering kenyang di dunia. Orang yang paling lama laparnya nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling sering kenyang di dunia. Nah, pemahaman kebalikannya, orang yang sering lapar alias sering puasa, maka di akhirat nanti Allah akan berikan kecukupan pada dirinya, akan dikenyangkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian puasa itu juga akan memberi syafaat pada hari kiamat. Amalan-amalan itu akan memberi syafaat. Salah satunya puasa. Puasa akan berkata di hadapan Rabb kita. Lihat, dengan kekuasaan Allah, puasa itu bisa berbicara, Pak. Yaqulu siyam, puasa akan berkata, ay Rabbi mana'tuhu anit ta'am wasyarab wasyahawat fasyafi'ni fihi. Aku telah menghalangi dia, wahai Tuhanku, untuk dia makan, minum dan syahwat, maka berikan syafaatmu kepada dia. Maka puasa memberikan syafaat kepada orang-orang yang mengerjakan puasa. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian dari perkara yang perlu kita perhatikan, puasa itu ya masuk dan keluarnya jelas. Masuk dan keluarnya apa? Jelas, terang. Jadi jangan ragu-ragu. Makanya Nabi melarang berpuasa sehari atau 2 hari sebelum masuk puasa Ramadan. Tidak boleh. Kalau dengan niat ingin berjaga-jaga. Ya, kata Nabi SAW, la taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumain. Jangan kau dahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Jangan. Illa kecuali rajulan kana yasumu shauman falyasumhu. Kecuali kalau orang yang memang punya kebiasaan puasa. Ya, misalnya dia punya kebiasaan puasa Senin Kamis. Kebetulan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, hari Kamis misalnya atau hari Senin. Nah, maka boleh dia berpuasa. Tapi kalau dia tidak punya kebiasaan puasa, tiba-tiba mau puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Berpuasa di hari yang meragukan. Jangan-jangan masuk Ramadan ini. Untuk jaga-jaga puasa aja yang saya. Tidak boleh. Ya, Nabi sudah larang. Kenapa? Masuk dan keluarnya Ramadan itu jelas. Bagaimana cara menentukan masuknya Ramadan? Dengan bulan. Makanya dalam Quran dikatakan apa? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan, hilal maksudnya, maka berpuasa. Jadi kita masuk Ramadan itu dengan melihat hilal. Nah, bagaimana kalau nggak nampak hilal? Sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Otomatis setelah 30 Ramadan, besoknya sudah 1 Ramadan. Kalau sudah 30 Kalau sudah 30 Sya'ban, otomatis besoknya sudah 1 Ramadan. Karena bulan dalam Islam hanya sampai tanggal 29 atau 30. Tidak ada dalam Islam itu tanggal 31, tidak ada. Dan tidak ada tanggal dalam Islam hanya sampai tanggal 28. Itu hanya ada dalam kalender Masehi itu. Kalau dalam Islam tanggal hanya sampai 29, kalau bukan 29 30.
Ya kan? Makanya kita puasa Ramadan itu bisa jadi 29 hari, bisa jadi 30 hari. Tidak pernah kita puasa itu sampai 31 hari. Atau hanya sampai 28 hari, tidak pernah. 29 atau 30. Itu bulan dalam Islam. Nah, bagaimana caranya kita menentukan masuknya Ramadan? Jadi, kita menentukan masuknya Ramadan dengan melihat hilal, Pak. Cara melihat hilal itu dilakukan di tanggal 29 Sya'ban. Nah, karena kan kalau sudah 29 Sya'ban, besoknya ada kemungkinan 1 Ramadan kan? Karena tanggal itu 29 atau 30. Besoknya bisa jadi 1 Ramadan atau bisa jadi masih 30 Sya'ban. Nah, makanya kita melihat hilal di tanggal 29 Sya'ban di sore hari. Kita lihat di ufuk sebelah barat. Pada saat matahari sudah terbenam, kalau muncul hilal langsung muncul bulan sabit. Hilal itu artinya bulan sabit di tanggal pertama. Nah, itu hilal. Kalau nampak, oh berarti Ramadan besok sudah. Kalau tidak nampak, bagaimana? Kata Nabi SAW, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Fa in gumma alaikum, kalau mendung atau terhalangi oleh kalian, fa'addu Sya'ban 30. Maka genapkanlah, hitunglah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, kalau sudah 30 Sya'ban, esoknya otomatis sudah 1 Ramadan. Jadi mudah sebenarnya menentukan apa? Masuknya Ramadan ini. Kita tinggal melihat hilal. Nampak hilal, besok 1 Ramadan. Tidak nampak hilal, berarti apa? Masih 30 Sya'ban besok. Lusanya baru 1 Ramadan. Sudah selesai. Ya. Dan kemudian para jamaah sekalian, dalam rangka menjaga kebersamaan kita, maka kita berpuasa bersama penguasa, berpuasa bersama pemerintah, ikut keputusan pemerintah. Ya, dan pemerintah kita, walhamdulillah dalam hal ini punya perhatian khusus, ya kan? Makanya pemerintah kita, masya Allah, mereka mengerahkan orang-orang yang ditugaskan di penjuru-penjuru untuk melihat hilal. Setelah itu ada yang melihat atau tidak ada yang melihat, mereka lakukan sidang lagi, sidang isbat namanya. Nah, nanti kita tinggal tunggu keputusan mereka. Kalau mereka bilang besok puasa, puasa kita. Kalau mereka bilang belum, nah belum. Ikut pemerintah. Apa dalilnya Ustaz? Oh, ada dalilnya. Nabi perintahkan kita berpuasa berdasarkan keputusan penguasa. Kata Nabi SAW, as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun. Puasa itu adalah hari tatkala kalian semuanya berpuasa dengan keputusan pemerintah. Dan hari raya Idul Fitri kalian adalah hari tatkala semua kalian merayakan hari raya Idul Fitri dengan keputusan pemerintah. Nah, itu lebih menjaga kebersamaan ketimbang yang ini puasa, yang sana tidak puasa. Yang ini sudah buka duluan, yang sana belum buka. Yang di sini sudah hari raya Idul Fitri, yang di sana belum. Ya kita ikutilah, hormatilah keputusan pemerintah kita. Nah, jangan buat sendiri-sendiri. Ya, ada biasanya kalau Ramadan itu orang yang memang suka mendahului. Ada di Makassar itu jamaah An-Nadir itu terkenal itu, kalau bulan puasa dia lebih dulu puasa kadang. Kalau hari raya lebih dulu di hari raya. Kenapa? Patokannya pasang surut air. Ini dari mana ini? Pasang surut air. Tidak nyambung. Tidak pernah Nabi pasang surut air, lihat. Nabi perintahkan apa? Lihat bulan. Mana ada pasang surut air? Nah, inilah mereka mengada-adakan perkara baru di dalam urusan agama. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka begitulah ya berpuasa kita. Masuk dan keluarnya puasa kita kembalikan semuanya kepada penguasa. Makanya dulu Nabi sebagai penguasa kaum muslimin. Nah, Nabi SAW yang memutuskan puasa tidak itu. Ibnu Umar pernah menyebutkan tarahan nasul hilala, manusia rame-rame lihat hilal. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, fa akhbartu Nabiy sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu. Aku pun mengabarkan kepada Nabi bahwa aku melihat hilal.
fasoma wa amaran nasa bisiyami. Maka Nabi pun puasa dan Nabi perintahkan manusia untuk berpuasa. Lihat, Nabi sendiri yang perintahkan. Nabi di situ sebagai kepala negara, ya kan, pemimpin kaum muslimin. Jadi keputusannya dikembalikan kepada pemimpin, pemerintah, penguasa kita. Kita berpuasa bersama mereka. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dari perkara yang juga perlu kita perhatikan terkait dengan Ramadan ini, hal-hal yang merupakan adab-adab ketika berpuasa. Apa itu? Yang pertama, makan sahur. Makan sahur ini sunnah menurut ijma' ulama. Makan sahur hukumnya apa? Sunnah menurut ijma' para ulama. Nabi SAW bersabda, tasaharu, makan sahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah, karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Ada apa? Ada keberkahan. Iya. Dari sisi mana keberkahannya? Ya, keberkahannya dari beberapa sisi. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan keberkahannya, yang pertama ikut sunnah. Itu yang membedakan puasa kita dengan puasa orang kafir. Kemudian dari sisi lain, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dengan kita makan sahur ini menambah kekuatan. Beda orang yang puasa makan sahur dengan orang yang tidak makan sahur. Beda itu. Iya. Kekuatannya lebih. Nah, kemudian yang namanya makan sahur itu diakhirkan, jangan disegerakan. Ya, makan sahur diakhirkan. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW makan sahurnya diakhirkan. Jadi kalau misalnya tahulah waktu azan subuh itu jam 5 misalnya, jam 5 subuh, yang makan sahur itu ya seperempat jam atau setengah jam lah sebelum itu. Nah, itu sudah cukup waktu makan sahur. Kan mungkin kita butuh persiapan dulu, ya setengah jam lah sebelum itu, kemudian bisa makan sahur. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, termasuk dari perkara baru yang diadakan di zaman sekarang ini, adanya waktu imsak. Waktu imsak maksud mereka 10 menit sebelum apa? Azan. Nah, 10 menit sebelum azan sudah imsak. Imsak maksudnya tahan, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Subhanallah. Nah, ini mereka maksudnya mungkin bagus, baik untuk berjaga-jaga. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, tentunya kita bisa katakan orang yang paling berhati-hati itu siapa? Nabi SAW, ya kan? Beliau yang paling berhati-hati. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi tetap apa? Berpuasa dan terus makan sahur sampai azan subuh berkumandang. Ya, kalau kita ini mengklaim pengikutnya Muhammad SAW, ya ikutilah Rasulullah. Berhati-hati Ustaz. Ya, Nabi itu orang yang paling berhati-hati, tapi Nabi juga tidak seperti itu, ya kan? Nah, dan membuat apa? Orang akhirnya rugi, ya kan? Masih ada waktu 10 menit, masih bisa habis satu piring itu 10 menit. Ada orang sudah, imsak sudah, terlambat saya, imsak sudah. Padahal masih ada 10 menit. Ya, masih ada 10 menit. Kalau di sini waktu imsaknya ada tandanya, Pak? Ada. Kalau biasanya ada bunyi sirene itu kan. Kalau imsak, kalau di tempat kami itu bunyi sirene itu satu berau, satu tanjung, apa namanya, kedengaran bunyi sirene kan. Waktu imsak di sini tidak ada ya. Nah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini tidak ada yang seperti ini. Ya, karena Nabi SAW menjadikan batas boleh makan dan minum dan berakhir makan dan minum itu sampai kapan? Terbit fajar. Dan terbitnya fajar ditandai dengan azan subuh. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajri. Dan Nabi bersabda apa dalam hadis riwayat Bukhari Muslim? Inna bilalan yu'adzinu bilailin. Bilal itu azan di malam hari. Fakulu washrabu, makan dan minumlah kamu, makan sahur maksudnya. Sampai kapan? Hatta tasma'u ta'dzina ibni ummi maktum. Sampai kamu dengar azannya ibnu ummi maktum. Ya. Jadi kita makan sahur boleh terus sampai kapan? Sampai dengar
bilangnya Ibnu Ummi Maktum sampai azan subuh baru selesai waktu imsak yang sebenarnya itu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian makan sahur itu dianjurkan makan sahur bersama, berjamaah. Itu sunnah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan sahur di sini disebutkan dalam hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Sabit mengatakan tasahar nama Nabi SAW. Kami makan sahur bersama Nabi. Nah, dari hadis ini dipetik akan dianjurkannya makan sahur berjamaah. Dianjurkan itu. Iya. Ya minimal kita bersama keluarga kita lah. Kalau misalnya tidak mampu bersama teman-teman. Ya. Kemudian yang namanya makan sahur itu boleh saja kita makan apa saja sepanjang itu halal. Tapi ada jenis makan sahur yang utama, yaitu apa? Makan kurma. Nah, kata Nabi SAW, nikmat sahuril mu'min at-tamru. Sebaik-baik makan sahurnya orang yang beriman adalah kurma. Makan kurma. Ya boleh dia makan makan nasi misalnya, lauk pauknya juga ada, tapi sempatkan juga makan kurma. Nah, dan makan kurma itu sangat bagus. Nah, untuk ketahanan badan kita, karena kurma itu terbukti punya zat-zat yang bisa menguatkan badan. Ya, makan kurma. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian terkait dengan makan sahur ini seorang dibolehkan untuk makan sahur selama dia belum yakin fajar terbit. Selama belum yakin tanggal fajar itu terbit, boleh untuk terus makan sahur. Kenapa? Hukum asalnya fajar belum terbit. Itu hukum asalnya. Nah, sehingga kalau misalnya kita ragu, ini sudah terbit atau belum ini ya? Azan subuh juga tidak kedengaran misalnya. Nah, kalau masih ragu masih boleh makan. Karena hukum asalnya kita kembalikan ke hukum asal. Hukum asal malam masih ada, waktu subuh belum tiba. Paham? Jelas ya? Nah, beda waktu berbuka. Kalau waktu berbuka masih ragu, jangan dulu berbuka. Kenapa? Hukum asalnya masih puasa. Sampai jelas bahwasanya apa? Waktu berbuka sudah tiba. Jadi kalau masih ragu, ini jangan-jangan sudah berbuka, sudah belum ini. Ragu saya. Makan aja lah. Nggak boleh, bisa batal puasanya. Karena hukum asalnya apa? Hukum asalnya belum datang waktu berbuka. Datangnya waktu berbuka kalau sudah jelas terang bagi kita waktu berbuka sudah tiba. Nah, baru kita boleh berbuka. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian orang yang berpuasa itu hendaknya meninggalkan perkara-perkara yang haram, semacam dusta, riba, adu domba, namimah, ya, menggibah saudaranya, membicarakan saudaranya, atau hal yang sia-sia. Ini juga hendaknya dihindari orang yang puasa. Ada orang puasa itu kerjanya tidur terus. Dari mulai sholat subuh, selesai subuh, tidur dia. Bangun menjelang zuhur. Sholat zuhur, habis zuhur, tidur lagi dia. Sampai asar. Subhanallah. Ada dalilnya juga dia. Apa katanya? Naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Makanya pas dibangunkan, bangun. Jangan tiduran terus. Jangan ganggu, saya ibadah. Karena berdalilkan dengan hadis lemah tadi. Hadis lemah itu, naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Nah, akhirnya gara-gara ini orang kerjaannya tidur terus dengan alasan apa? Ibadah. Ya, tidak seperti itu juga. Memang betul, tidur itu bisa jadi ibadah. Tapi kalau kita tidurnya keterlaluan, tidur terus, ya ini kapan waktunya kita mau melakukan hal yang lebih bermanfaat? Ya kan? Ya, baca Quran kapan? Ya kan? Melakukan hal yang lebih bermanfaat banyak. Jangan tidur terus, tidur secukupnya. Ya, kita butuh juga tidur, ya kan? Tapi jangan tidur terus. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dari perkara yang juga perlu kita perhatikan, ya, hendaknya kita dalam berpuasa, ya, tidak boleh melakukan puasa wisol. Puasa wisol itu
Di saat waktu berbuka dia tidak buka. Nanti pada saat sahur baru dia sahur sekaligus buka. Nah, ini namanya puasa wisol. Puasa wisol itu hukumnya makruh, tidak boleh. Hukumnya apa? Hukumnya makruh. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian orang yang berpuasa ada perkara-perkara yang dianggap itu membatalkan puasa padahal tidak. Ini terkadang sebagian masyarakat kita ini, ya, ada juga yang menganggap sesuatu itu membatalkan puasa padahal tidak. Contohnya misalnya, ya, mandi. Ada sebagian orang menganggap tidak boleh mandi kalau puasa, nanti batal puasa. Siapa bilang? Orang yang berpuasa boleh mandi, bahkan boleh berenang, bahkan boleh menyelam. Asalkan jangan menyelam sambil minum air. Nah, itu batal puasamu itu. Iya. Tapi kalau kita berenang kemudian kita jaga tetap pengen berenang, silakan, tidak ada masalah. Bukan membatalkan puasa. Nabi pernah di suatu perjalanan beliau sallallahu alaihi wasallam, saking beratnya itu puasa beliau tuangkan air di atas kepalanya. Ya, untuk meringankannya. Makanya boleh orang kalau misalnya di siang-siang misalnya lagi panas, kemudian betul-betul agak berat bagi dia, mungkin dia ingin meredam di air. Silakan, tidak ada masalah. Meringankan puasa kita, ya kan? Itu dibolehkan. Ya, ada juga orang mengatakan kalau puasa itu tak boleh siwakan, tak boleh sikat gigi. Nah, ini juga. Nah, dari mana? Tidak ada dalilnya. Bahkan dalil menunjukkan disunahkan bersiwak. Ya, Nabi bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah." Andai kata memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak, gosok gigi setiap kali mau sholat. Dalam sebagian riwayat inda kulli wudu, setiap kali mau wudu. Nah, ini Nabi tidak membedakan baik kamu saat puasa ataupun tidak puasa. Yang penting kamu bersiwak pada setiap kali mau sholat, pada setiap kali mau apa? Mau wudu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar yang seperti itu. Hanya memang sebagian ulama mengatakan, ya, terkait dengan memakai pasta gigi, odol itu, ya. Kalau memakai yang seperti itu, hendaknya jangan terlalu banyak atau terlalu kuat pengaruhnya ke perut. Ya, kalau pakai seadanya sedikit, ya. Kemudian jangan yang terlalu mempunyai pengaruh di perut. Nah, itu ditinggalkan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga perkara yang dianggap itu membatalkan puasa padahal tidak, yaitu memakai celak mata. Ya, memakai celak mata ini boleh bagi laki-laki, boleh bagi perempuan. Nabi pernah bercelak mata. Celak mata itu manfaatnya banyak, di antaranya untuk menerangkan mata. Nah, bercelak ini tidak membatalkan puasa. Bercelak itu tidak membatalkan puasa. Tidak ada dalilnya. Nah, yang namanya batal puasa itu sesuatu yang masuk dari luar ke dalam. Itu yang membatalkan puasa. Nah, sama juga orang katanya kalau puasa nggak boleh nelan ludah. Ini lebih repot lagi. Ya, makanya ada orang puasa tiap kali meludah. Kenapa? Batal saya puasa kalau nelan ludah. Subhanallah, berat sekali ya. Nah, tidak ada dalilnya. Nah, ya boleh seorang itu menelan ludah, tidak ada masalah. Tidak membatalkan puasa yang seperti itu. Tidak membatalkan puasa. Bahkan sebagian ulama mengatakan boleh kalau misalnya kita kumpulkan ludah kita kemudian kita telan, boleh. Iya. Nah, ini jamaah sekali. Asalkan jangan ludah orang lain, jangan air liur orang lain. Ya, bagi suami istri paham lah. Nah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini terkait dengan perkara-perkara yang kemudian ada juga sebagian orang menganggap kumur-kumur atau menghirup air itu bisa membatalkan puasa. Ya, enggak. Nabi SAW perintahkan wabalik fil istinsya, bersungguh-sungguhlah dalam istinsya, menghirup air dan hidup pada saat wudu. Menghirup baru setelahnya dibuang pada saat wudu kan. Illa an-takuna shaiman, kecuali kalau kamu sedang berpuasa. Maksudnya kalau pada saat berpuasa tetap menghirup, tapi jangan terlalu berlebihan. Khawatir nanti kalau berlebihan masuk ke tenggorokannya batal puasanya.
ya kan? Nah, tapi tetap lakukan sama kumur-kumur boleh. Nah, bahkan kalau misalnya dia kumur-kumur tidak sengaja tertelan, tidak batal puasanya, namanya juga tidak sengaja. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan kau siksa kami kalau kami lupa atau kami salah atau tidak sengaja. Ya, nah, ini ada iqamnya. Lagi serius kumur-kumur, ya kaget dia telan. Nah, batal tak puasa? Tidak. Kenapa? Tidak sengaja. Yang batal itu kalau kamu sengaja. Nah, mumpung dan orang lihat ini, saya mau telat deh. Nah, ini jelas batal puasamu. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula obat tetes telinga. Apakah itu membatalkan puasa? Kata para ulama, tidak. Itu bukan pembatal puasa. Karena telinga ini tidak ada hubungannya dengan tenggorokan. Ya. Nah, sehingga kalau orang yang misalnya taruhlah ada sesuatu di telinganya ini tetes telinga, apakah itu membatalkan puasa? Tidak. Itu tidak membatalkan puasa. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bagaimana dengan suntikan-suntikan? Nah, ini ulama beda-beda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan semua suntikan membatalkan puasa. Ada yang mengatakan semua suntikan tidak membatalkan puasa. Nah, pendapat yang lebih saya pilih pendapat yang agak pertengahan. Ya, bagaimana itu? Suntikan yang mengandung makanan dan minuman membatalkan puasa. Contoh misalnya infus, itu kan sebagai pengganti makan dan minum. Orang yang diinfus batal puasanya. Atau suntikan-suntikan vitamin, nah itu membatalkan puasa. Karena apa? Pengganti makan dan minum. Tapi kalau suntikan biasa yang tidak menggantikan makanan dan minuman, itu boleh dan tidak membatalkan puasa. Jelas ya? Nah, itu pendapat yang saya kira lebih pertengahan dalam masalah ini, ya, terkait dengan suntikan-suntikan. Apakah batal puasa atau tidak? Dilihat. Kalau mengandung makanan dan minuman, nah, membatalkan puasa. Tapi kalau tidak, ya, hanya obat biasa saja, maka tidak sampai membatalkan apa? Puasa. Wallahu ta'ala alam bissawab. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian bagaimana dengan bekam? Apakah batal puasa orang yang berbekam? Ya. Nah, di sini juga ulama beda pendapat. Karena ada dua hadis yang seakan-akan kontradiktif. Satu hadis mengatakan Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Aftarul hajim wal mahjum." Telah berbuka orang yang berbekam dan yang dibekam, orang yang membekam dan orang yang dibekam. Tapi dalam hadis lain disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim. Nabi pernah berbekam padahal beliau sedang puasa. Nah, yang mana yang benar ini? Orang yang bekam batal puasa atau tidak? Ulama mengkonfrontikan dua hadis yang seakan-akan kontradiksi. Kata ulama, berbekam asalnya tidak membatalkan puasa. Karena Nabi pernah bekam, Nabi sedang puasa. Asalnya tidak membatalkan puasa. Namun orang yang berbekam ini rentan bisa membatalkan puasa. Kenapa? Nah, kalau orang yang berbekam kan diambil darahnya, jadi lemah dia, jadi lemas dia. Nah, ini menyebabkan dia jatuh sakit, akhirnya batal puasanya. Ya kan? Kalau orang yang sudah sakit boleh buka puasa kan? Nah, makanya maksudnya Nabi bahwa orang yang berbekam itu batal puasanya, ini bisa mengantarkan dia untuk berbuka karena nggak tahan lagi sudah. Ya kan? Nah dikiaskan dengannya apa? Apa yang pada hari ini sama dengannya orang yang donor darah. Batal nggak puasanya? Sama dengan hukum berbekam tadi. Iya, asalnya tidak membatalkan puasa kecuali kalau dia lemah. Ya, kalau dia lemas. Nah, ini orang beda-beda juga. Nah, ini wallahu ta'ala alam bissawab. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga ya dibolehkan bagi orang yang berpuasa untuk mencium dan memeluk istrinya bagi yang punya istri sudah. Nah, tapi kata Rasulullah SAW, bagi yang kuat-kuat saja. Bagi yang kuat. Kalau yang tegangannya agak tinggi, ya jangan, tidak boleh. Nah, ya. Kenapa? Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Al-Bukhari, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaim wa yubashiru wa huwa shaim. Nabi pernah mencium istrinya dalam keadaan beliau sedang puasa, dan Nabi pernah memeluk istrinya dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Tapi kata Aisyah, walakinnahu kana amlakakum liir
lebih. Nabi itu orang yang paling pandai menguasai dirinya. Nah, kalau pengantin baru, janganlah. Pengantin baru bahaya ya kan. Nah, nggak boleh. Ya, yang sudah tua-tua, yang bisa ya silakan. Nah, tapi jangan keterusan juga. Ada juga yang tua tapi masih ada juga tegangannya. Nah, ini jangan. Ya intinya yang seperti itu dibolehkan. Yang dilarang itu kan jima. Nah, yang bisa mengantarkan ke situ diharamkan. Ya. Atau jangan sampai dia ada juga orang yang sekedar mencium bisa keluar. Nah, ini membatalkan puasa kalau sampai keluar mani. Ini bisa membatalkan puasa. Makanya dijaga yang seperti itu, dilihat. Ya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, orang yang berpuasa juga boleh mencium bau-bauan. Kebetulan kita puasa, cium bau masakan, batal tidak puasa? Ya enggak. Tidak ada dalilnya mencium bau masakan batal puasa. Sama juga kalau misalnya kita beli minyak wangi, kita puasa, kita mau cium baunya, boleh tidak? Boleh. Tidak batal puasa hanya dengan mencium bau wangi. Silakan, tidak ada masalah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bahkan ulama mengatakan boleh mencicipi makanan di ujung lidah, tapi setelahnya dibuang, bukan ditelan. Nah, itu berdasarkan keterangan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sepupunya Nabi berkata, la ba'sa an ayyaduqa as-sha'imul khalla wa syai' alladhi yuridu syara'ahu ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'im. Kata Ibnu Abbas, tidak mengapa seorang yang berpuasa merasakan cuka atau sesuatu yang ingin dia beli selama tidak masuk ke tenggorokannya bagi orang yang berpuasa. Jadi di ujung lidah. Ini bermanfaat bagi ibu-ibu misalnya lagi masak, ya kan? Dia sedang puasa. Nah, untuk merasakan masakannya ini kurang garamnya atau apa, boleh dia rasa-rasa di ujung lidah. Tapi wajib setelahnya dia ludahkan. Jangan langsung dia dulu telan. Kalau dia telan batal puasa. Paham ini? Nah, ini rukhsah juga diberikan keringanan bagi orang yang berpuasa. Ya, sama juga misalnya ya kalau ada hajat ya, anak-anak kita misalnya ibu-ibu ya, mungkin dia perlu menangkan itu ada sesuatu makanannya, dia kulut dulu di mulutnya, itu boleh. Nah, asal jangan dia telan. Ya, untuk melunakkan makanan yang ingin kasihkan sama anaknya, boleh. Setelahnya apa yang bekas-bekasnya dia ludahkan, dia kumur-kumur, dia ludahkan. Jelas ya? Nah, itu wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian dari perkara-perkara yang juga diingatkan oleh para ulama. Ya, dan ini dari pembatal-pembatal puasa. Ya, apa saja yang membatalkan puasa? Makan dan minum dengan sengaja. Jelas batal puasa, ya kan? Kecuali kalau karena lupa saja. Kalau lupa tidak batal puasa insyaallah taala. Nah, kemudian hubungan suami istri, ya, ini jelas batal puasa. Nah, bahkan bukan hanya batal puasa, wajib bayar kafarah. Kalau dia lakukan di siang hari Ramadan dalam keadaan berpuasa, ya, dan tidak ada uzur bagi dia untuk tidak berpuasa. Kalau dia lakukan batal puasanya, wajib bayar kafarah. Wajib bayar kafarah. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi kemudian berkata, "Ya Rasulullah, halaktu." Ya Rasulullah, saya celaka ini. Nabi tanya, "Malaka? Ada apa denganmu?" Kata orang ini, "Ya Rasulullah, waqaftu 'ala imra'ati wa ana sha'im." Aku jatuh kepada istriku. Maksudnya, aku melakukan hubungan dengan istriku padahal aku sedang puasa. Nah, maka Nabi SAW menyebutkan, apa kamu bisa membebaskan seorang budak? Ya, hal tajidu matuqin muraqabah. Kamu bisa tak bebaskan budak? Tidak bisa ya Rasul. Kemudian Nabi SAW berkata, hal tastati antasuma syahraini mutatabi'ain. Kamu mampu tak puasa 2 bulan berturut-turut? 2 bulan berturut-turut lagi. Nah, makanya berat, jangan coba-coba ya. 2 bulan berturut-turut. Kalau misalnya ada satu hari yang ya dia tidak puasa, pulang dari awal lagi. Pulang dari awal lagi. Berat, kafarah, pelanggaran besar soalnya. Kemudian kalau tidak mampu juga, orang ini mengatakan tidak mampu ya Rasul. Kemudian Rasul mengatakan apa? Hal tajidu ma tut'imu sittina miskinan? Mampu tidak kamu beri makan 60 orang miskin? Tidak mampu ya Rasul. Ini orang sudah
melakukan, nggak mampu pula dia untuk membayar kafarah. Nah, akhirnya Nabi pun terdiam. Tidak beberapa lama ada dibawakan kepada Nabi satu keranjang berisi korban. Nah, kemudian orang itu Nabi SAW cari orang itu, mana orangnya? Saya ya Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, khudh hadza fatasaddaq bih. Ambil ini, bersedekahlah dengannya. Bersedekahlah dengannya. Orang ini berkata, "Ala minna ya Rasulullah." Ya Rasul, masih adakah orang yang lebih fakir daripada saya? Saya ini paling fakir ya Rasul. Ya, luar biasa. Akhirnya Rasul pun tertawa melihat orang ini. Nah, dan Nabi katakan, berikan makan itu kepada keluarga. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, orang yang melakukan hubungan suami istri dalam keadaan dia sedang berpuasa di siang hari Ramadan, maka batal puasanya, bahkan wajib bayar kafarah. Kafarahnya 3 tadi. Bebaskan budak, kalau tidak mampu ya sekarang tidak ada budak sudah. Berarti pilihannya 2 dan 3. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu baru memberi makan 60 orang miskin. Ini bukan pilihan ya, bukan pilihan. Kata ulama, sifatnya bukan pilihan. Wajib dulu puasa 2 bulan kalau dia mampu. Tidak boleh, mentang-mentang dia banyak uang, saya mau bayar kafarahnya 60 orang miskin lah. Tidak boleh. Kalau mampu puasa, wajib puasa dulu. Nah, kalau tidak mampu, baru memberi 60 orang miskin. Nah, kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, demikian pula dalam hal ini batal puasa orang yang melakukan onani atau masturbasi. Ini batal puasanya. Ulama memang beda pendapat dalam hal ini, namun jumhur mayoritas ulama mengatakan orang yang melakukan itu batal puasanya. Kenapa? Karena dalam hadits qudsi Allah berfirman, "Yada'u syahwatahu min ajli." Orang yang puasa itu meninggalkan syahwatnya. Nah, orang yang melakukan naudzubillah onani atau masturbasi ini menumpahkan syahwatnya, jelaslah batal puasanya. Walaupun kan bukan dengan istrinya, bukan. Nah, tapi dia menghayalkan naudzubillah, kemudian keluar air mani, ini batal puasa. Jelas? Itu juga sebagai pembatal puasa. Kemudian para jamaah sekalian, dari perkara yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Kalau muntah nggak sengaja, nggak batal puasa. Muntah kalau nggak sengaja nggak batal puasa. Tapi kalau muntah sengaja, bagaimana Ustaz muntah dengan sengaja? Kalau dia korek lehernya, sengaja dia ingin muntahkan, itu batal puasa. Tapi kalau tidak sengaja dia, maksudnya karena mungkin kepenuhan perutnya keluar begitu saja, atau dia lagi sakit misalnya, kemudian tidak bisa dia kuasai dirinya, muntah, ini tidak membatalkan puasa. Jelas ya? Nah, ini berdasarkan keterangan dari Ibnu Umar, yang mana ucapan Ibnu Umar ini punya hukum marfu kepada Nabi. Kata Ibnu Umar, "Man istaqa'a wa huwa sha'im fa 'alaihi al-qadha, wa man dara'ahu al-qayh fa laysa 'alaihi al-qadha." Barang siapa yang muntah dengan sengaja, padahal dia sedang puasa, sengaja dia muntah, maka batal puasanya, wajib diqodok. Tapi siapa yang dikuasai oleh muntahnya, muntah tidak sengaja, maka tidak ada qodok baginya, teruskan puasanya. Jelas? Nah, maka orang yang muntah kalau sengaja batal puasa, kalau tidak sengaja tidak batal puasa. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga yang membatalkan puasa adalah haid dan nifas. Haid dan nifas bagi perempuan. Bagi perempuan kalau sudah haid batal puasanya. Walaupun tinggal 1 menit lagi. Kalau misalnya bukan jam 6 sore, jam 6 kurang 1 menit haid dia. Sudah wajib dia qodha. Ustaz tinggal 1 menit, walaupun tinggal 1 menit. Nah, tetap wajib untuk diqodha dan puasanya tidak sah. Yang namanya puasa itu dari bermula terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, kalau dia di waktu itu ada yang membatalkan puasa, haid dan nifas, maka batallah puasanya. Dia wajib qodha di waktu yang lain. Aisyah mengatakan, "Kana yusibuna dzalika fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah." Kami mengalami hal tersebut di masa Nabi SAW, yakni haid dan nifas. Maka kami diperintah untuk mengqadha puasa, namun kami tidak diperintah untuk mengqadha salat. Yang diperintah cuma puasa. Jamaah
yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga yang membatalkan puasa adalah menelan darah mimisan. Ini membatalkan puasa. Ya, atau misalnya gusinya berdarah, kemudian dia telan darahnya, membatalkan puasa. Giginya berdarah, ya, kemudian dia telan darahnya, ini membatalkan puasa. Ya. Selain itu tidak membatalkan puasa. Sama misalnya orang lagi menguap masuk lalat, ketelan, batal nggak puasanya? Enggak. Karena apa? Tidak sengaja. Makanya kalau menguap itu tutup mulut, ya kan? Itu adabnya. Ya. Sama hal misalnya ibu-ibu lagi ngayak tepung, ya biasanya kan tepungnya itu ada terhambur, ya kan? Nah, mungkin terserap. Nah, itu kalau tidak sengaja juga tidak membatalkan puasa. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terkait dengan buka puasa. Ya. Berbuka puasa ini dari perkara yang juga dijelaskan oleh Allah dalam Quran dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis disebutkan dari Umar bin Khattab, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa ghabat asy-syamsu faqad aftara as-shaim." Ya, kata Nabi, apabila malam datang dari arah sini, kemudian siang pergi dari arah sini, naam, dan matahari sudah terbenam, maka itulah waktu berbuka bagi orang yang berbuka. Jelas? Kalau sudah datang waktu berbuka, batalkan itu puasa. Jangan ditunda-tunda lagi. Ya sudah, nanti aja sekalian habis sholat maghrib. Jangan, batalkan dulu puasa, walaupun hanya dengan seteguk air. Jangan, batalkan dulu puasa. Jelas ini? Karena menyegerakan waktu berbuka ini dari perbedaan antara puasa muslim dengan puasa orang kafir. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makanan puasa yang paling utama, kita berbuka puasa silakan apa yang kita inginkan boleh, selama itu halal, selama itu tidak membahayakan badan kita. Namun sunnah Nabi, ya, kalau kita mau melakukan jangan ditinggalkan. Apa? Makan rutong. Makan rutong. Rutong itu kurma yang masih muda. Ada tidak dijual di sini kurma masih muda itu? Biasanya kita tamar, ya. Kalau kurma yang biasa itu yang sudah coklat itu namanya tamr dalam bahasa Arab, tamar. Nah, kalau dia masih muda namanya apa? Namanya rutong. Kurmanya masih basah. Ya, kalau di Tanjung Selong ada. Ada ya. Nah, kalau di Tanjung, di tempat kami ada sudah yang jualan rutong itu. Itu bagus itu. Kalau bisa beli rutong. Kurmanya masih warna kuning, masih muda, tapi sudah enak dimakan. Ya, sudah enak dimakan. Nah, itu waktu berbuka makan rutong paling utama. Sahur makan apa? Makan kurmanya, tamar yang coklat itu. Nah, tapi kalau berbuka makan rutong yang masih kuning. Ya, kalau tidak ada ya makan kurma yang coklat. Kalau tidak ada juga makan minum seteguk air. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa berbuka puasa. Ada tak doa berbuka puasa yang masyhur di tengah kaum muslimin? Allahumma la asumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya kan? Ini doa ya bagus artinya dan maknanya. Namun hal tersebut kalau disandarkan kepada Nabi, hadisnya lemah, tidak kuat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang paling sahih dari Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan, yaitu membaca zahabad dhama'u wa batallatil urud wa tabatal ajru insyaallah. Sudah hafal? Hafal sudah kan? Zahabad dhama'u wa batallatil urud wa tabatal ajru insyaallah. Kalau belum hafal cari doanya itu. Ya. Zahabat dhama'u, telah hilang dahaga. Nah, makanya doa ini atau bacaan ini kita baca pada saat kita sudah minum atau makan sedikit dari makanan buka puasa, ya kan? Ya, karena sesuai dengan makna hadis. Ya, sesuai dengan maknanya apa itu? Telah hilang dahaga. Ya, tidak mungkin sudah hilang kalau dia belum makan kan? Nah, makanya kalau kita mau berbuka, baca bismillah dulu, bismillah. Kita minum air atau makan kurma, setelahnya baru baca zahabat dhama'u wa batallatil urud wa tabatal ajru insyaallah. Jelas ya? Nah, itu dibaca.
Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kemudian terkait dengan orang-orang yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, sudah kita jelaskan. Pertama, orang yang sakit dan musafir boleh untuk berbuka. Hanya kalau musafir dilihat. Ya, kalau sakit juga sakit yang bagaimana? Jangan hanya pusing sedikit, sakit di Ustaz, saya mau buka dulu. Ya, sakit yang memberatkan dia untuk berpuasa. Kalau sakit ringan, ya, hanya sakit sedikit, ya tak boleh lah buka puasa. Jelas ini? Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, musafir. Musafir itu secara umum boleh bagi dia untuk berbuka. Tapi mana yang afdal? Apakah tetap berpuasa atau berbuka? Dilihat. Kalau ringan dia berbuka, ringan dia berpuasa walaupun saat safar, ulamanya dia berpuasa. Itu pendapat jumhur ulama, di antaranya imam yang 4. Ya. Tapi kalau berat, maka utamanya dia berbuka. Nah, ini orang beda-beda kan? Orang beda-beda. Kalau dari Tanjung Selor ke sini, safar teh. Kalau menurut sudah berapa kilo? Hah? Kalau dari saya safar ya? Nah, safar. Ya. Nanti kalau sudah datang dari sini safar ya. Nah, iya. Nah, jadi safar itu dilihat. Kalau misalnya berat, ya, maka utamanya dia berbuka. Tapi kalau ringan, utamanya dia tetap puasa. Apalagi orang yang sudah terbiasa misalnya jalan pulang balik, ya kan? Nah, ya itu biasa, tidak masalah ya. Nah, tapi terkadang pengaruh juga jalan itu ya. Iya, apalagi kalau jalan yang luar biasa itu, nah, goyang juga itu pernapasan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Wanita yang haid dan nifas sudah berlalu. Begitu pula perempuan atau laki-laki yang sudah tua renta dan mampu lagi puasa boleh berbuka. Nah, dan dia cukup bayar fidyah. Dan mampu lagi puasa bayar fidyah saja. Wanita, perempuan atau laki-laki yang sudah tua renta, nenek-nenek dan kakek-kakek yang tidak mampu puasa boleh berbuka, cukup bayar fidyah. Wanita hamil dan menyusui, ini juga sama. Wanita hamil dan menyusui dilihat, ya. Kalau pada dasarnya dia mampu puasa, silakan puasa, boleh dia puasa. Tapi kalau memang berat, dia khawatirkan janinnya atau anak yang dia susui, boleh berbuka. Nah, sekarang masalahnya apakah dia qadha atau bayar fidyah? Nah, ini perselisihan cukup kuat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan wanita hamil dan menyusui dia bayar fidyah saja, tidak ada kewajiban qadha. Ada juga yang mengatakan wanita hamil dan menyusui dia qadha, tidak ada bayar fidyah. Pendapat ketiga, wanita yang menyusui dan wanita yang hamil maka dia qadha sekaligus bayar fidyah. Ya, kalau saya sendiri lebih condong kepada pendapat ketiga, qadha dan sekaligus bayar fidyah. Itu lebih selamat ya, pendapat itu lebih hati-hati, wallahu a'lam bishawab. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan qadha puasa, mengqadha puasa itu luas waktunya. Selesai Ramadan boleh langsung segera lebih utama, tapi dipanjangkan waktunya boleh, jangan sampai masuk Ramadan berikutnya. Sya'ban itu bulan terakhir untuk mengqadha puasa. Tidak boleh dia akhirkan qadha puasanya sampai masuk Ramadan berikutnya, kecuali bagi yang punya udzur. Kalau punya udzur, ya misalnya sakit terus, boleh bagi dia untuk sampai walaupun lewat Ramadan, masuk Ramadan tahun depannya, dia tetap wajib terus mengqadha puasanya. Jelas ini? Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian terkait dengan bayar fidyah. Bayar fidyah itu diperuntukkan bagi 3 orang. Yang pertama, bagi laki-laki dan perempuan tua yang tidak mampu lagi puasa, boleh bagi dia untuk apa? Untuk bayar fidyah. Yang kedua, yang diwajibkan bayar fidyah wanita hamil dan menyusui, wajib bayar fidyah. Dan yang ketiga, laki-laki atau perempuan yang sakit la yurja'ul. Sakitnya ini bukan sakit biasa, sakit yang tidak bisa disembuhkan lagi. Mereka cuma wajib bayar fidyah saja. Inilah 3 orang yang wajib bayar fidyah. Selain 3 ini tidak ada kewajiban bayar fidyah. Ya, apa tadi? Wanita yang orang yang
wanita laki-laki atau wanita yang sudah tua renta tak mampu lagi puasa, wanita hamil dan menyusui, ya, bayar fidyah. Kemudian orang yang sakit, yang sakitnya itu tidak bisa lagi untuk disembuhkan. Bagaimana orang bayar fidyah? Bayar fidyah itu nanti. Nah, kapan? Setelah dia lewati Ramadan. Jadi jangan keburu bayar fidyah. Belum masuk Ramadan sudah bayar fidyah duluan dia. Tidak boleh. Bayar fidyah itu nanti kalau dia sudah lewati Ramadan. Boleh misalnya 10 hari, Ramadan berlalu 10 hari, dia bayar dulu 10. Jangan baru 10 dia bayar 30. Ini tidak boleh. Paham? Ya. Atau kalau dia mau selesai Ramadan dia bayar fidyah, boleh. Intinya dia lewati dulu Ramadan itu baru dia apa? Bayar fidyah. Bayar fidyah boleh mentah, boleh juga yang jadi. Mentah misalnya beras. Iya, dia kasih beras kepada orang miskin. Nah, atau yang jadi, makanan jadi. Ya, kalau 30 hari dia tidak puasa, 30 orang miskin dia undang. Jadi ketentuannya apa? Jangan memberikan kepada satu orang, tapi 30 orang. Misal dia undang ya ke rumahnya orang-orang miskin. Ketentuannya orang-orang miskin. Kemudian dia kasih makan 30 orang itu. Nah, dia kasih makan 30 orang. Maka itu namanya bayar fidyah. Ya, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini ya secara singkat. Nah, dan ini sebenarnya pembahasan amat sangat ringkas ya. Karena tentu saja pembahasan tentang fikih Ramadan itu tidak cukup kalau diselesaikan hanya dalam waktu 1 jam atau 2 jam saja. Nah, perlu kita bahas dan detailkan masalah-masalah yang lain. Namun ini sifatnya ringkas saja, ya, poin-poin terpentingnya saja kita ambil. Nah, dengan harapan tentu saja semoga ini bisa menjadi bekal kita, ya, nanti di bulan Ramadan yang tidak lama lagi akan menghampiri kita. Semoga bermanfaat dan sebelum kami tutup, kalau ada pertanyaan dari jamaah silakan. Kalau ada pertanyaan, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Gini Ustaz, istri beliau sakit, apakah di ini dia mengalami itu lambung, ya? Lambung. Jadi apabila tidak makan dengan sesuai apa namanya dalam satu hari itu waktunya, nah, dia akan mengalami sakit Mah gitu kan? ya. Apakah dia harus kodok atau membayar fidyah? Ya, ya. Apa namanya? Dicoba dulu Pak berpuasa. Mudah-mudahan dengan dia berpuasa itu bisa menjadi kesembuhan dia. Nah, bisa mudah-mudahan dengan dia berpuasa itu bisa menjadi kesembuhan bagi dia. Jadi coba dulu untuk berpuasa, ya, karena apa namanya? Dengan berpuasa itu, ya, para ahli kedokteran juga menyebutkan itu bisa menyembuhkan penyakit, termasuk di dalamnya penyakit mah. Ya, walaupun memang orang beda-beda juga, tapi dicoba dulu. Ya, semoga dengan berdoa kepada Allah, ya Bismillah dia puasa, dia mulai puasa, semoga justru dengan sebab dia puasa itu bisa menjadi kesembuhan. Ya, nah, berbeda kalau misalnya nanti pada saat kita tengah puasa betul-betul nggak tahan lagi. Nah, kalau sudah nggak tahan, masuk tidur sudah, boleh berbuka. Jadi intinya dia coba dulu. Ya, mungkin misalnya di hari pertama dan bisa masih ada hari kedua. Intinya dia lihat ketika memang sudah tidak tahan sama sekali, silakan dia berbuka. Itu sudah Tapi dia terus coba. Semoga apa namanya sambil berdoa kepada Allah, nah dengan sebab puasa itu justru menjadi kesembuhan bagi dia. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi?
Ya. Waalaikumsalam. Air mani. Ya, kalau keluar air mani tidak membatalkan puasa. Ya, yang membatalkan itu keluar air mani. Ya, keluar air mani gara-gara berjumbu ini bisa membatalkan puasa. Ya, makanya seperti tadi, ya batasannya itu ketat juga. Nah, batasannya ketat. Bagi yang terlalu ya bisa keluar, ya nggak boleh dilakukan. Karena kalau dia tahu dirinya bisa walaupun tidak berhubungan badan tapi bisa keluar, ini jelas membatalkan puasa. Makanya dia jauhi istrinya. Kalau memang dia kan orang banyak macam-macam yang istilahnya ejakulasi dini gitu ya. Nah, mudah sekali keluar begitu. Nah, kalau seperti ini dia tahu dirinya begitu, jangan dekat-dekat istri. Nah, kalau keluar cuma air mandi saja, itu tak membatalkan puasa. Mandi itu beda dengan mandi. Mandi itu kalau keluar, dia keluarnya tanpa terasa. Sama-sama karena syahwat, mandi juga karena syahwat. Tapi kalau mandi, dia keluar tanpa terasa. Beda kalau mandi keluarnya dengan dorongan, ya kan? Dengan dorongan, warnanya keruh. Kalau mandi tidak, warnanya bening. Nah, sehingga kalau keluar hanya mandi, insya Allah tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana? Kami kan sholat berjamaah tapi kadang ada seorang itu ke WC sehingga dia masuk dalam tapi itu Iya. Ya kalau misalnya dia masbuk, ya kan, misalnya hanya mendapati 1 rakaat saja. Ya setelah imam salam, dia bangkit sendirian. Dia selesaikan. Nah kemudian nanti pas imam sholat, dia ikut sholat lagi. Jadi pokoknya setelah kalau misalnya dia ketinggalan 1 rakaat, dia sempurnakan. Imam salam, dia bangkit. Kalau dia ketinggalan 2 rakaat, imam salam, dia langsung bangkit. Untuk menyelesaikan. Nah, kalau khawatir dia misalnya ketinggalan lagi, ya dia segera percepat sholatnya itu. Ya, tapi tetap dengan menjaga tumakninah tentu saja. Ya kan? Nah, jadi bagi yang masbuk, ya dia menyempurnakan sholatnya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ya, ketika orang-orang yang masbuk, ya, fa'tuha bisakinatin wal waqar. Idza ataitumus shalah fa'tuha bisakinatin wa waqar. Apabila kamu mendatangi salat, maka datangilah salat dengan tenang dan jangan terburu-buru. Ya, apa yang kamu dapati, maka kamu salat bersama imam. Apa yang kamu kurang, ya, maka sempurnakan. Ya, maka sempurnakan yang kurang itu. Nah, wallahu alam bishawab. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, kalau dari tema tentang masbuk di waktu hari Jumat, apabila kita ketinggalan dalam 1 rakaat itu, apakah kita menyempurnakan sholat Jumat itu sah atau kita sholat zuhur? Iya. Ya, kalau kita masbuk untuk sholat Jumat, dilihat sholat Jumat itu didapatkan kalau dia minimal dia dapat ruku untuk rakaat kedua. Nah itu dapat itu. Kalau dia sempat dapat ruku, ya, di rakaat kedua minimalnya itu. Kalau kurang dari itu, ya, misalnya imam sudah sujud di rakaat kedua, berarti dia tidak dapat Jumat. Berarti dia ganti dengan sholat zuhur. Jadi minimal batas terakhirnya dia bisa dapat Jumat kalau imam ruku di rakaat kedua. Ya, karena rakaat itu didapatkan dengan ruku. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Man adrakar ruku faqad adrakar rakaah." Barang siapa yang mendapatkan ruku, maka dia dapatkan 1 rakaat. Artinya kalau dia tidak dapat ruku, tidak dapat 1 rakaat.
ya kan? Nah, minimal ya kan, karena sholat Jumat itu 2 rakaat, minimal dia dapat di rakaat kedua di rukunya imam. Kalau tidak dapat, imam sudah i'tidal misalnya atau sudah sujud, maka dia ikut saja bersama imam, tapi setelah dia naik, dia tunaikan 4 rakaat sholat zuhur. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi? Masih ada waktunya sekitar 5 menit sampai jam 7. Ya. Ya, lebih ya, betul. Bagaimana dengan uang? Nah, dengan uang tidak boleh, karena di dalam ayat dikatakan fidyatun ta'amu miskin. Kamu bayar fidyah dengan makanan kepada orang miskin. Itu dalam ayat langsung. Iya, dan prakteknya Nabi dan para sahabat dengan makanan. Makanya ulama mengatakan tidak boleh bayar fidyah dengan uang. Iya. Kalau mau uang dia boleh titipkan aja, kemudian diwakilkan beli makanan. Silahkan. Tapi kalau langsung dia kasih orang miskin ini uang untuk bayar fidyah saya, tidak boleh. Iya. Karena itu melanggar nas yang disebutkan dalam Quran dan juga prakteknya Nabi itu dengan makanan. Jadi harus wajibnya dengan makanan, tidak boleh dengan uang, tidak boleh diuangkan. Jelas ya? Baik. Kemudian terkait dengan mana yang lebih utama, apakah dengan makanan jadi atau yang mentah, misalnya beras atau dengan nasi. Nah, ya intinya dalam hal ini tidak ada ketentuan. Anas bin Malik pernah, ya ketika beliau sudah tua renta tidak mampu lagi puasa, beliau panggil orang-orang miskin ke rumahnya, kemudian beliau kasih makan. Makanan sudah jadi. Nah, itu praktek dari sahabat Anas bin Malik. Nah, jadi intinya ya silahkan aja mana yang mudah bagi dia, mana yang kiranya lebih bermanfaat. Ketika dia memandang ingin membeli makanan jadi, silahkan, mungkin lebih bermanfaat. Tapi ketika misalnya dia ingin mungkin lebih bermanfaat, ya dia kasih beras, ya kan? Tapi kan kalau beras kan nanti kan kita kasih itu bukan untuk satu orang, ya kan? Nah, ukurannya beras itu setengah sok, 2 raupan begini. Ya, 2 raupan. Ya, itu setengah sok. Ada juga yang mengatakan ya 1 mudnya saja. 1 mud berarti ya sekitar berapa saja itu. Nah, berapa 1 kilo atau 1,5 kilo lah. Ya. Kalau 2 kalinya itu 1,5 kilo. Nah, itu kalau beras 1,5 kilo. 1 orang per 1 orang. Nah, itu kan mungkin agak repot ya kan? Agak repot karena kita kasih mungkin 1,5 kilo ya. Ya kalau kita mau lebih daripada itu ya silakan aja, tidak ada masalah. Sedekah sisanya ya kan. Nah, tapi kalau kita makanan jadi kan enak. Makanan yang langsung jadi, kita tinggal panggil orangnya kemudian kasih makan. Ya, makan nasi bungkus atau nasi kotak kasih mereka. Nggak harus 3 kali sehari ya. Ya. Nah, misalnya waktu berbuka saja ya mereka puasa itu saja sudah cukup. Ya. Makanannya ya plus lauk-lauknya, sayur-mayurnya juga dia sertakan. Nah, itu mungkin wallahu alam bishawab. Ya. Ya, masih ada lagi 1 pertanyaan lagi kalau ada pertanyaan. Ya. Salam. Apa? Bayar zakat fitri dengan uang. Nah, ini juga sebenarnya ya perlu, ini suatu fikihnya lagi ya. Kita tidak bahas semuanya ya, seperti yang saya bilang kemarin ya, yang namanya pembahasan fikih Ramadan itu luas, Pak. Jadi kita butuh belajar fikih tarawih, sholat tarawihnya, fikih tentang zakat fitrinya bagaimana. Nah, ya mudah-mudahan lah nanti ustadz lain bisa menjelaskannya terkait dengan fikih itu. Terkait dengan zakat fitri ya, yang sebenarnya yang lebih tepat itu penamaan dengan zakat fitri. Ya, sebagian orang menyebut zakat fitrah. Kalau dalam bahasa hadis zakat fitri, bukan zakat fitrah. Ulama kalau menyebut fitrah itu tanpa ada kata zakatnya. Jadi dibilang befitrah. Itu benar. Tapi kalau digabung zakat fitrah, ya ini memang ya umumnya lah orang dengar, orang kenal begitu. Tapi kalau kita lebih detail lagi disebut dengan zakat fitri. Namanya zakat fitri. Ya, terkait dengan zakat fitri ini Nabi SAW menjelaskan. Nah, dalam sejumlah hadis ya. Dalam sejumlah hadis
Di antaranya hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri." Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri. Nah, ya. Kemudian dalam hadis tersebut dikatakan apa hikmah dari kita mengeluarkan zakat fitri? Ya, kata Rasulullah, "Tuhratan lis-sha'im minal laghwi war-rafath wa tu'matan lil masakin." Zakat fitri itu kita keluarkan untuk mensucikan diri kita. Pada saat berpuasa mungkin masih banyak yang sia-sia, mungkin masih banyak perbuatan yang sia-sia atau ucapan-ucapan yang tidak baik. Nah, disucikan dengan zakat fitri. Itu hikmah pertama. Hikmah kedua, wa tu'matan lil masakin, untuk memberi makan kepada orang miskin. Lihat, perhatikan hadisnya Nabi ini, untuk memberi makan kepada orang miskin. Makanya terkait dengan zakat fitri itu juga dengan to'am, dengan makanan, Pak. Ya. Dan Nabi SAW sudah menyebutkan, ya, so'an min to'am, satu sok dari makanan. Wa kana to'amuna asyair waz-zabibu wal aqid. Bayar zakat fitri dengan satu sok dari makanan. Satu sok itu ukurannya, para ulama beda-beda pendapat. Yang lebih hati-hatinya kita ambil pendapat Lajnah Daimah. Lajnah Daimah mengukur 3 kilo. Nah, itu lebih hati-hatinya. Nah, walaupun ada juga yang 2 kilo 4, 2 kilo 5, ya kan? Ya tidak ada masalah. Itu pendapat ulama juga. Tapi kalau mau lebih hati-hati, 3 kilo. Itu lebih hati-hatinya. Ya. Nah, dalam hadis dikatakan tu'matan lil masakin. Kemudian juga Nabi sudah menentukan so'an min to'am, satu sok dari makanan. Dulu makanan kami adalah syair, yaitu gandum. Kemudian wazabib, zabib kismis. Ya, akid itu susu yang dikeringkan. Apa namanya? Keju. Nah, itu. Jadi sesuai dengan makanan pokok yang ada di negeri kita. Ya, dulu saya waktu di Yaman, ya, karena makanannya orang gandum, saya zakat fitrinya dengan gandum. Waktu di sana dulu, karena di sana makanan pokoknya orang pakai apa? Gandum. Nah, kalau di negeri kita, ya, makanan pokok kita beras, ya kan? Jangan zakat fitri dengan kurma, ya. Karena apa? Zakat fitri kan makanan pokok, kurma itu bukan makanan pokok kita. Ya, maka apa namanya, pakai beras itu yang lebih utama. Jelas ya? Nah, jadi para ulama mengatakan zakat fitri itu dengan beras, dengan makanan pokok. Dan itu pendapat imam yang ketiga, jumhur ulama, pendapat imam yang tiga, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Hanya satu ulama saja yang menyelisihinya, yaitu Abu Hanifah. Abu Hanifah membolehkan, boleh pakai uang. Tapi pendapat beliau ini diselisihi oleh banyak para ulama, diingkari oleh para ulama. Nah, sehingga yang benar tentu saja bayar zakat fitri itu dengan makanan, bukan dengan uang. Boleh diwakilkan. Ada orang kan mungkin terlalu sibuk, ya, dia mau bayar zakat fitri dengan uang, tapi dia wakilkan, boleh seperti itu. Ya, misalnya unit pengumpul zakat, ya, dia apa namanya, siap membelikan beras. Ada orang mau bayar zakat fitri pakai uang, ya kan? Kita terima saja, tapi kita bilang, Pak, ini nanti saya berikan apa? Beras. Karena zakat fitri itu dengan beras. Nah, boleh kita wakilkan, ya kan? Nanti kita belikan beras, nanti kan kita juga yang menyalurkannya. Ya, nah, seperti itu diperbolehkan. Wallahu alam bissawab. Ya. Ya, mungkin saya kira satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melalui mikrofon itu tidak jadi masalah kalau Ustaz untuk melanjutkan ini takbir itu di masjid. Ya, pas hari raya Idul Fitri ya. Nah, ya, ini juga fikih tersendiri sebenarnya tentang adab-adab berhari raya. Nah, itu ada fikihnya lagi tuh. Nah, terkait dengan masalah berhari raya, ya kita lihat ya, ulama memang berbeda pendapat terkait dengan takbir pada saat Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Adha takbirnya lebih panjang lagi. Nah, takbirnya dari mulai semenjak tanggal 9 di subuh hari Arafah sampai tanggal 13 hari Tasyrik. Nah, jadi 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari. Nah, beda dengan hari raya Idul Fitri, takbirnya lebih singkat.
Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan takbir untuk Idul Fitri itu bermula dari kita keluar dari rumah menuju lapangan. Dari situ mulai takbir sampai kapan? Sampai imam berdiri menyampaikan sampai imam menegakkan sholat Idul Fitri. Baru berhenti, selesai takbir. Setelahnya tidak ada takbir lagi. Nah, ada juga yang mengatakan boleh bertakbir di malam Idul Fitri. Di malam Idul Fitri. Iya. Nah, itulah yang orang takbiran-takbirannya kan di malam Idul Fitri. Nah, itu pendapat ulama juga boleh setelah matahari sudah terbenam di hari Id, ya, tanggal 1 Syawal, maka sudah boleh untuk bertakbir. Menurut pendapat sebahagian ulama. Ya, walaupun kami sendiri lebih condong sih kepada pendapat yang pertama itu, yakni takbirnya dari semenjak kita keluar. Dari semenjak keluar untuk menuju lapangan untuk sholat Id, itu mulai takbir. Tapi kalau yang berpendapat sebelum itu di malam Id, ya silahkan boleh. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya kita bertakbir di masjid-masjid? Nah, ya pada intinya ya takbir itu memang dengan suara yang dijaharkan. Iya, makanya dulu para sahabat Nabi SAW ketika mereka keluar ya untuk mengerjakan sholat Id, itu Ibnu Umar sampai melantangkan suaranya bertakbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Dilantangkan suaranya. Nah, dari sana ya para ulama membolehkan kalau misalnya dia bertakbir di masjid-masjid dengan suara yang dijaharkan, itu tidak ada masalah insyaallah taala, berdasarkan keumuman riwayat-riwayat yang menyebutkan suara takbir itu dijaharkan, khususnya bagi apa? Bagi laki-laki. Tidak ada masalah. Karena memang takbir itu sifatnya syiar. Sebagaimana azan itu syiar, memang disuarakan, takbir juga demikian. Tidak ada masalah insyaallah taala kalau memang kita ingin bertakbir di masjid. Ya, tapi tentunya ya dilihat-lihatlah waktunya ya kan. Kalau waktu orang tidur jangan dia takbir jam 12 malam. Ya, jangan. Ya, setelah Isya dia mau takbir atau antara maghrib dan Isya dia takbir, silahkan. Tidak ada masalah insyaallah taala. Ya. Ya, saya kira sudah cukup. Sudah jam 7 lewat ya. Alhamdulillah kajian kita sudah selesai dari mulai maghrib, pada maghrib sampai sekarang subuh hingga jam 7 ya. Kita bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang telah kita dapatkan selama beberapa kali pertemuan ini bisa memberikan tambahan ilmu bagi kita semuanya, dan semoga dengan ini kita bisa lebih mantap lagi manakala masuk di bulan Ramadan ya, dan kita bisa memperhatikan apa-apa yang perlu kita perhatikan di bulan Ramadan terkait dengan adab-adabnya yang sudah kita sebutkan tadi. Dengan harapan tentu saja semoga Ramadan kita tahun ini lebih berarti lagi, Ramadan kita tahun ini bisa lebih bermakna lagi, yang dengannya kita bisa keluar di bulan Ramadan, kemudian dosa kita diampuni sama Allah, rahmat senantiasa menyertai kita, dan kita semua dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dan saya ucap syukur terima kasih kepada ikhwah semuanya terhadap pelayanan antum ya, Pak Bahar, Pak Mus, dan semua panitia yang telah memberikan luar biasa kepada kami. Alhamdulillah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita di lain waktu ya, dalam keadaan sehat walafiat insyaallah taala, dan apa yang benar maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya maka itu dari saya dan dari syaitan. Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya. Dan saya mohon maaf manakala ada tutur kata atau ucapan-ucapan yang kurang berkenan di hati. Semoga dimaafkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kami. Ya, untuk itu kita tutup kajian kita bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.